Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk anak-anak yang belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, teman-teman, biasanya saya selalu ngebahas tentang teori, tentang fenomena, ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, sekarang nggak kerasa nih, teman-teman yang pada baru mau masuk kuliahan, coba nggak kerasa nih udah tahun ajaran baru aja. Nah, teman-teman yang masih SMA kemarin udah kelewat dan sekarang udah masuk ke dunia perkuliahan, saya mau bilang selamat datang di dunia baru, or kalau orang bule bilang itu welcome to the club nih. Nah, nanti kalian tuh bakal masuk ke satu lingkungan baru, teman-teman baru, dan tentu saja istilah-istilah baru yang bener-bener asing nggak kalian temukan semasa SMA dulu. Nah, istilah-istilah ini tuh bakal kalian temukan di dunia perkuliahan. Nah, buat teman-teman yang baru masuk ke dunia perkuliahan, di sini saya mau berbagi 10 istilah yang bakal kalian temukan selama kalian menjadi mahasiswa, mau S1, S2, S3. Tapi ada beberapa yang cuma ditemukan di S1 aja. Nah, sekarang saya mau berbagi nih. Nomor 1, yang namanya KTM. Oke, dulu waktu teman-teman masih SMA, itu teman-teman juga punya yang namanya kartu pelajar. Tapi kalau pas kuliahan, kartu pelajarnya namanya bukan kartu pelajar lagi, tapi KTM, yakni kartu tanda mahasiswa. Di situ bakal ada foto kalian, bakal ada jurusan kalian, fakultas kalian, dan tentu saja logo kampus yang kalian banggakan itu loh. Yang kedua itu namanya KRS. Apa itu KRS? KRS itu namanya kartu rencana studi. Nah, di situ kalian bakal ketemu sama yang namanya mata kuliah yang bakal kalian kontrak selama 1 semester. Nah, loh, mata kuliah yang dikontrak, oke, jangan bingung. Waktu dulu kita SMA, kita sok muda gue. Nah, waktu zaman-zaman SMA dulu, teman-teman tuh kan pelajaran udah pasti tuh, matematika, IPA, IPS, biologi, dan lain sebagainya. Kelas 1 matematika ada, kelas 2 matematika ada, kelas 3 matematika juga tetap ada, kecuali yang kelas 3-nya mungkin ada penjurusan. Tapi kalau yang namanya di kuliahan, KRS itu ditentukan setiap semesternya. Di situ isinya mata kuliah yang bakal kalian kontrak selama 1 semester. Kampus-kampus biasanya akan memberikan paket-paket mata kuliah untuk semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan memudahkan yang namanya mahasiswa untuk mengontrak mata kuliah. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, selain KRS itu ada yang namanya KHS, kartu hasil studi. Nah, di situ ada nilai-nilai kalian yang sudah kalian dapatkan selama 1 semester. Kalau zaman SMA itu namanya rapot. Oke, nah sekarang siap untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah SKS, Sistem Kredit Semester. Nah, Sistem Kredit Semester itu adalah sebuah jumlah kredit semester yang kalian kontrak selama 1 semester. Biasanya setiap semester itu berbeda-beda, tergantung mata kuliah yang kita miliki dan tergantung semester tingkat berapa kita sekolah. Nah, kemudian yang keempat, nah ini nih, mulai kita masuk ke dunia perkuliahan, artinya kita punya yang namanya dosen wali. Apa tuh dosen wali? Nah, dosen wali di sini adalah dosen yang bertugas memberikan kalian semangat, membimbing kalian, dan juga mengarahkan kalian selama jadi mahasiswa sampai lulus loh. Nah, kemudian yang keempat yaitu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini adanya di fakultas. Nah, loh, fakultas apaan ya? Nah, fakultas itu salah satu bagian dari universitas yang membawahi jurusan-jurusan yang kalian pilih. Nah, BEM ini adalah sebuah perkumpulan mahasiswa sefakultas, atau kita bisa bilang organisasi mahasiswa yang tingkatannya satu fakultas. Misalnya di tempat saya ngajar itu namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di situ ada yang namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Levelnya ya di fakultas itu sendiri. Kemudian yang keenam itu HIMA. HIMA
atau himpunan mahasiswa, dia adanya di bawah BEM. Dia adalah organisasi yang mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari jurusan tertentu. Jadi misalnya kalau jurusan ilmu komunikasi, himanya namanya apa? Di tempat saya ngajar, himanya anak ilmu komunikasi itu Himakom. Terus udah gitu di tempat saya dulu kuliah S1, himanya itu namanya ESTA atau English Student Association. Nah, di atasnya itu ada yang namanya BEM, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang ketujuh yakni unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Ini beda lagi sama hima. Di sini unit kegiatan mahasiswa dia menaungi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, dan setiap unit-unit itu punya kekhususan gitu ya. Mereka punya kekhususan sendiri. Misalnya unit kegiatan mahasiswanya kalau di tempat saya itu Mahacita ya. Mahacita tuh kayak pencinta alamnya. Kemudian ada lagi DKM ya, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Nah, kemudian yang ke-8 ini kalian harus tahu banget, yakni dekanat dan rektorat. Nanti kalian bakal familiar banget sama dua kata-kata ini karena kalian akan berurusan dengan dekanat dan rektorat. Oke, saya ngejelasin dulu nih dekanat apa. Dekanat itu adalah pimpinan di fakultas, sedangkan rektorat adalah pimpinan di universitas. Setiap kegiatan mulai dari kalian masuk, kemudian menjalani kuliah sampai lulus, ngurusin kelulusan, kalian akan berurusan dengan dekanat dan rektorat. Makanya kalian harus familiar sama kata-kata itu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah SP atau semester pendek. Semester pendek ini biasanya diambil oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai-nilai atau bahkan untuk mengambil mata kuliah yang belum mereka ambil di semester sebelumnya. Nah, ini yang terakhir nih, tapi penting banget dan kalian harus mempertahankan ini di atas angka 3 supaya keren aja gitu loh di ijazahnya, yakni IP atau IPK. Itu adalah nilai akhir dari kalian. Indeksnya itu dari 0 sampai 4. Jadi kalau 4 itu berarti kalian udah keren banget lah, udah suhu banget lah. Gimana 10 istilah anak kuliahan yang tadi saya jelasin, saya bagi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan teman-teman ketika masuk ke dunia kuliahan itu nggak bingung lagi ngedenger yang namanya hima, apaan tuh hima, rektorat, apaan tuh rektorat, sampai IPK dan seterusnya. Oke teman-teman, jangan pernah lupa like, subscribe, dan komentar yang banyak banget. Semoga ini bisa membantu. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!